Guys, ini ada berita yang menarik nih dari DTC News ya, yang paling kita terpercaya. Di mana Dirjen Pajak Pak Sri Utomo mengatakan kami tidak akan ambil yang bukan hak negara katanya. Oke, mari kita baca teman-teman ya supaya teman-teman tahu beritanya. Kalau lu belum baca langsung nonton baca di DTC juga boleh ya teman-teman ya. Dirjen Pajak mengatakan kami tidak akan ambil yang bukan hak negara. Wih, keren sekali ya. Tanggal 2 Mei ya, masih baru teman-teman ya. Ini dah Pak Surya Utomo yang terhormat ya, Dirjen Pajak. Direktur Jenderal Pajak dia itu ya. Dirjen Pajak Surya Utomo menegaskan Ditjen Pajak tidak akan mengambil bagian yang bukan merupakan hak negara ya. Ini luar biasa ya, seperti seorang pahlawan mengatakan seperti itu. Hal tersebut disampaikan oleh Suryo saat bertemu dengan puluhan wajib pajak dalam acara bertajuk Strong Partnership, Strong Impact yang digelar Kanwil Jakarta khusus pada pekan lalu. Suryo mengatakan kebutuhan untuk pembiayaan anggaran pembangunan akan meningkat. Kami tidak akan berusaha mengambil yang bukan menjadi haknya negara. Itu saja menjadi prinsip bagi kita. Oke. Kami tidak akan mengambil yang bukan haknya negara. Kalau haknya negara, kami akan ambil untuk negara. Luar biasa Pak Suryo. Dalam konteks tersebut, menurutnya, kerjasama antara DJP dan WP perlu untuk terus ditingkatkan. Terlebih, pada saat ini otoritas masih menjalankan proses reformasi perpajakan untuk sistem yang lebih baik. Salah satu contoh langkah yang diambil adalah penggabungan wajib pajak satu grup dalam satu kantor pajak. Langkah ini bermanfaat bagi WP pajak dan DJPO. Maksudnya beberapa wajib pajak yang satu grup, mungkin satu pemilik atau apa digabungkan ke satu KPP gitu ya supaya lebih mudah ya. Oke. Dia berharap hubungan antara DJP dan wajib pajak makin baik di tengah era keterbukaan. Keterbukaan apanya, Pak? Loh, keterbukaan dari mana? Sekarang di semua KPP tidak boleh merekam, tidak boleh transparan. Keterbukaan apanya, Bos? Mana bisa terbuka kalau tidak ada rekaman audiovisual? Walah, salah nih, Pak. Pak DJP nih, mohon maaf nih, di era kegelapan, Pak, ketidakterbukaan seharusnya begitu ngomongnya. Nggak apa-apa, terus terang aja kalau emang nggak mau terbuka, nggak usah terbuka gitu ya. Kalau terbuka kan orang boleh dong merekam di KPP, kenapa nggak boleh? Tapi sekarang nggak boleh. Dalam konteks global, DJP akan terus mengikuti perkembangan. Otoritas sambungnya tidak akan bertindak tidak sesuai dengan best practice secara internasional. Aduh, kalimatnya indah banget teman-teman ya. Karena kita nggak bisa sendirian, Bapak Ibu juga anggap kita nggak bisa sendirian ya. Ke depan, engagement pasti akan lebih cair dan lebih terbuka. Dalam konteks pembuatan kebijakan, Suryo menyatakan terbuka dengan masukan-masukan wajib pajak. Terbuka dari Hong Kong. Gua sudah mengatakan sejak kapan ya mengenai keterbukaan dan transparansi. Nggak ada tuh follow up-nya Pak. Mohon maaf nih Pak Suryo ya, nggak ada follow up-nya Bos. Dia memberi contoh, saat penyusunan kebijakan ada pula peran BKF. Prinsipnya tadi, kami tidak akan mengambil lebih dari yang negara jatahkan kepada masing-masing warga negara dan wajib pajak yang ada. Kami akan jagain bahwa yang menjadi haknya negara adalah haknya negara dan haknya wajib pajak adalah kembali kepada wajib pajak, katanya Surya Utomo. Luar biasa teman-teman ya. Bagaimana teman-teman pendapat Anda kalau lu nonton video itu, nonton yang tadi itu, bagaimana menurut lu teman-teman? Coba lu komentar teman-teman ya. Sekarang gue punya pertanyaan kepada Pak Surya Utomo ya, Dirjen Pajak ya. Pak, begini Pak, kalau biaya promosi atau biaya entertain sudah keluar oleh perusahaan, kemudian itu tidak ada daftar nominatif, oke. Tetapi jelas tuh, itu jelas uangnya keluar, benar-benar keluar dan memang untuk kegiatan usaha. Kalau dia nggak keluar biaya entertain atau biaya komisi di negara Konoha, itu nggak bisa jalan tuh bisnis. Bisnis yang nggak bisa jalan, Pak. Oke? Nah, tetapi gara-gara tidak ada daftar nominatif, biaya entertain atau biaya promosi ini dikoreksi fiskal oleh pemeriksa pajak, Pak. Padahal ini uang betul keluar, ya, uang betul keluar, bukan uang fiktif. Uangnya betul keluar. Oke, dikoreksi fiskal oleh pemeriksa pajak. Dikenakanlah PPh Badan 22% atas koreksi fiskal tersebut. Pertanyaan gua, Pak, apakah itu hak negara, Pak? Apa itu hak negara? Coba deh Pak Suryo jawab deh, atau teman-teman yang nonton video jawab deh, teman-teman ya. Oke, gue kasih contoh yang lain. Contoh yang lain ya. Bunga atas hutang pemegang saham. Oke, hutang pemegang saham. Jadi pemegang saham eh, kasih duit kepada perusahaan nih, berhutang ya, si perusahaan berhutang nih kepada pemegang saham. Uangnya real masuk ke perusahaan, memang dicatat sebagai bunga, tetapi bukan bukan bunga ya, hutang ya, dicatat sebagai hutang pemegang saham, tetapi nggak ada bunga, tidak ada bunga. Karena kan ya bos berpikir kan ini perusahaan punya gue sendiri, jadi gue nggak usah kasih bunga gitu ya. Memang real tidak ada bunga.
tetapi oleh pemeriksa pajak dipaksain kena bunga dan dipaksakan kena PPh 15%. Oke, pertanyaan gua, Pak, itu hak negara apa bukan? Uangnya betul-betul masuk ke perusahaan dan memang betul-betul tidak ada bunga, tetapi lu paksa dia kena bunga. Lu paksa kenain PPh 15%. Itu hak negara apa bukan? Coba deh, jawab deh teman-teman yang nonton video ini ya. Contoh yang lain, yang lagi rame kemarin ya, SPT perusahaan rugi, kemudian diperiksa. SPT perusahaan rugi. Memang rugi, memang perusahaannya rugi. Akunting yang sudah betul, sudah ada, dicatat, kemudian rugi. Realnya memang rugi. Kemudian oleh si pemeriksa, oknum pemeriksa pajak, diperiksa. Hasilnya berbalik arah. Dari yang rugi menjadi untung, kena PPh 22%. Orang sudah mati, sudah jatuh ketimpa tangga, ketimpa pemeriksaan, kena PPh 22%. Pak, itu hak negara apa bukan? Oke, coba deh teman-teman jawab di video ini di komentar gue ya, teman-teman ya. Kalau bisa Pak Surya juga menjawab deh. Oke. Gue kasih contoh yang terakhir ya, Pak Surya yang terhormat ya. Seorang pedagang, orang pribadi, ya anggaplah ketemu omset 10 miliar deh, 10 miliar ketemu omset besar dong. Oke lah dia bayar PPN. Itu memang memang harus bayar PPN kan, karena dia harusnya PKP tapi dia nggak PKP bayar PPN. Kenalah Undang-Undang Cipta Kerja. It's okay. Pertanyaan gua, PPh-nya berapa? Nah, PPh itu kan dihitung berdasarkan laba bersih, ya kan? Laba bersih yang kena PPh. Pertanyaannya, berapa laba bersih seorang pedagang? Oke. Contoh KLU-nya 30%. Oke, KLU 30% profitnya. Oke, gara-gara dia tidak pembukuan, dia dikenain 30% laba profitnya. WP ini sudah berbusa-busa, udah menjelaskan nangis-nangis bla 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 membuktikan profitnya itu cuma 3%, bukan 30%, Pak. Oke, anggaplah dia profitnya real memang 3%. Dagang online. Berdagang online untung 3% masih masih masuk akal dong, ya kan? 3%. Tetapi oleh si oknum dipaksain profit 30%. Dikenainlah PPh progresif dari 30% laba profit itu. Pertanyaan gua, Pak, itu hak negara apa bukan? Coba deh Pak Suryo jawab ya, atau teman-teman yang nonton video ini, lu jawab deh, teman-teman ya. Oke, itu aja. Semoga terbantu. Sampai jumpa lagi.